Tema kita malam ini tentang kebaikanmu berguna untukmu dan keturunanmu. Kesolehan kita, Bapak Ibu yang mulia, berguna bukan hanya kelak di akhirat, tetapi dia berguna sejak kita di dunia. Seringkali ketika bicara tentang kesolehan, tentang amal soleh, pikiran kita berfikir tentang hari esok. Hanya orang-orang yang banyak amallah yang aman di dalam kuburnya. Hanya orang-orang yang banyak amal solehnya lah yang akan damai dalam kehidupan akhiratnya. Kita lupa meresapi bahwa amal-amal soleh itu dia membuat hidup kita menjadi lebih baik daripada orang-orang yang tidak beramal soleh. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa saja yang melakukan amal soleh, laki-laki ataupun perempuan, syaratnya dia adalah orang beriman. Kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dia akan kami hidupkan di dunia sebelum di akhirat dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah rezeki halal dan melimpah. Rezeki yang halal melimpah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah di dunia, kehidupan yang baik di dunia adalah adanya perasaan cukup di dalam dada, ghinan nafs, kaya jiwa. Karena tidak ada gunanya banyak harta, tetapi jiwanya masih tetap miskin. Jadi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah orang yang Allah berikan perasaan cukup. Yang ketiga, Ibnu Abbas katakan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah as-sa'adah. Apa sa'adah? Kebahagiaan. Dengan apa kita temukan kebahagiaan itu? Rezeki yang halal dan melimpah itu, perasaan cukup dengan apa yang ada itu, dengan iman dan amal soleh. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mulia, kesolehan dan ketaatan kita berguna sejak kita tinggal di muka bumi. Dosa dan maksiat kita berbahaya bukan hanya saat kita telah meninggalkan dunia, tapi dia berbahaya bahkan sejak kita di dunia. Apa manfaatnya, Ustaz? Apa gunanya kesolehan kita untuk kita dan keturunan kita, Ustaz? Di dalam berbagai ayat dan dalam berbagai hadis, Allah menjelaskan dan Nabi juga jelaskan bahwa kesolehan dan ketaatan itu sangat berguna. Satu Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Apakah maknanya Allah perlu kita kawal, kita jaga? Tidak. Dia enggak butuh pengawalan, dia enggak butuh penjagaan. Kitalah yang butuh pengawalan Allah dan kitalah yang butuh penjagaan Allah. Nabi kita tidak pengen bahkan dilupakan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah, walau hanya tarfata ain, sekejap mata. Nabi ingin selalu dijaga, dikawal dan dilindungi oleh Allah. Bagaimana caranya? Ihfadillah.
jagalah Allah. Apa makna menjaga Allah ini? Jagalah agamanya, jagalah perintah-perintahnya, tunaikan. Jagalah larangan-larangannya, tinggalkan. Dan di antara amal soleh yang diperintahkan untuk menjaganya adalah menjaga dan memelihara solat-solat kita. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat-solatmu, dan secara khusus jagalah solat pertengahan. Solat asar jangan kamu lalaikan. Kalau kita jaga agama Allah ini, kalau kita jaga perintah Allah dengan menunaikan, kalau kita jaga larangan Allah dengan meninggalkan, kalau kita jaga pagar Allah jangan dilompati, Allah akan menjagamu. Apa yang Allah jaga? Fisik kita. Apa yang kita jaga? Harta benda kita. Apa yang Allah jaga? Anak cucu keturunan kita. Begitu maksudnya kata ahli hadis. Jagalah Allah, jaga agamanya, perintahnya, larangannya, batasan-batasannya. Badanmu akan dijaga oleh Allah, harta bendamu akan dipelihara oleh Allah, anak-anakmu akan dilindungi oleh Allah. Mereka menjelaskan, jagalah Allah, Allah akan menjaga duniamu dan Allah akan menjaga imanmu. Itu satu. Apa gunanya amal soleh itu? Kita dapat penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan dari Allah. Sejak kapan Ustaz? Sekarang, bukan hanya dalam kubur, bukan nanti dalam kehidupan akhirat. Itu iya. Tapi sejak sekarang. Yang kedua, amal-amal soleh kita itu mendatangkan cinta. Cinta siapa? Cintanya Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa rasanya hati kita ini kalau Allah murka? Padahal kita tinggal di buminya, bernaung di bawah langitnya, makan dan minum dari rezekinya. Tiba-tiba Allah tak sayang sama kita. Kalau toh dia beri, dia tidak memberi dengan cinta dan kasih sayang, tapi dia memberi dengan murka dan marah. Karena itu Nabi katakan alaihi salatu wassalam, ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuhu ilayhi. Tidak ada pendekatan hambaku kepadaku. Kita pengen dekat dengan Allah. Allah itu dekat dengan kita, tapi kita dekat enggak dengan Allah? Wa idza sa'alaka anni ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Allah itu dekat dengan kita, tapi kita dekat enggak dengan Allah? Dalam hadis kursi itu Allah katakan, tidak ada cara mendekat yang aku sukai dibanding mendekatnya hambaku kepadaku dengan mereka menjaga amal-amal fardunya. Jaga salat-salat fardu kita, jaga zakat-zakat fardu kita, jaga puasa fardu kita. Sempurnakan. Karena itulah cara pendekatan yang paling Allah suka kalau kita ingin mendekat kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah hambaku menyempurnakan amal-amal fardunya, dia terus mendekat kepadaku dengan menambahnya dengan amal-amal sunnah. Di luar yang fardu ada salat sunnah. Di luar puasa yang fardu ada puasa yang sunnah. Di luar zakat ada sedekah. Di luar amal-amal fardu itu ada amal-amal sunnah. Kalau dia terus menambahnya dengan amal-amal sunnah, kata Allah, maka aku mencintainya. Adakah cinta yang lebih besar
yang lebih kita harapkan dibandingkan dengan cintanya Allah? Para wali Allah, Bapak Ibu yang mulia, kekasih-kekasih Allah itu, mereka disebut wali Allah karena mereka menyempurnakan amal-amal solehnya dan menambahinya dengan amal-amal sunnatnya. Para wali dan kekasih Allah itu tidak harus mempunyai kelebihan-kelebihan khusus. Enggak harus pula dia enggak mempan karena senjata api, enggak harus. Enggak harus pula dia tak basah karena air, enggak harus. Tak harus pula dia bisa hilang, tak harus. Bahkan kadang-kadang itu menjadi ujian oleh syaitan kepada orang-orang beriman. Tapi wali Allah, kekasih Allah itu dilihat dari ibadah-ibadah fardunya dan dilihat dari ibadah-ibadah sunnatnya. Apa untungnya kalau kita menjaga amal-amal soleh, amal-amal fardu dan amal-amal sunat kita? Kita dekat dengan Allah dan Allah mencintai kita. Apalagi gunanya amal-amal soleh itu di dunia? Kadang-kadang kita berada dalam suasana yang sangat sulit dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan kesulitan itu. Satu-satunya jalan adalah menghadap Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata Nabi, pernah dulu. Jadi ini bukan pada masa Nabi. Ketika beberapa orang, disebutkan 3 orang yang melakukan perjalanan, dan karena suatu kondisi mereka akhirnya terdampar dalam sebuah gua. La qaddar Allah, sudah aman dalam gua, berlindung di bawah batu-batuan itu. Allah takdirkan salah satu batu dari bukit itu jatuh dan menutupi gua. Dan batu itu tidak mudah untuk didorong sehingga pintu itu terbuka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam gua ini? Ini hadisnya sahih, Bukhari Muslim katakan. Kata mereka, kita tidak punya jalan keluar dari gua ini kecuali coba kita ingat amal-amal soleh kita. Adakah di antara kita yang pernah melakukan amal soleh lalu bertawassul kepada Allah dengan amal soleh itu, sehingga mudah-mudahan dengan mengingat amal soleh itu Allah kemudian bukakan jalan dan kita bisa keluar dari gua. Kata dia, saya punya salah satu amal soleh. Dulu, kata beliau, saya tidak pernah memberikan minum dan makan kepada anak dan istriku sebelum aku berikan kepada orang tua. Ini tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dia berikan makan dan minum kepada ayah ibunya lebih dulu sebelum dia berikan untuk anak dan istrinya. Dan kalau zaman sekarang pasti bisa ribut rumah tangga. Ya Pak, tidak akur lagi. Sudah pulang aja lah ke rumah Ranggai, gitu kan ya. Tapi ini amal soleh. Ya Rabb, hanya satu ketika, kata beliau, aku yang biasa memberikan minuman kepada ibuku, tiba-tiba kondisinya sangat sulit bagiku sehingga aku pulang sudah malam. Dan ketika sampai di rumah, aku perahlah susu kambingku dan aku pengen berikan kepada ibuku. Dan ternyata ketika aku sampai di rumah, ibuku sudah tertidur. Sehingga anak-anakku yang minta, istriku yang minta, terus tidak aku berikan. Kecuali setelah esok pagi, ketika ibuku terbangun, aku berikan kepadanya air susu itu. Ya Rabb, kalau itu adalah kesolehanku, maka bukalah pintu goa ini.
Amal soleh kita berguna saat-saat kita terdesak, maka bergeserlah sedikit batu, tapi dia belum bisa keluar. Laki-laki yang kedua dia ingat, kata beliau, aku pernah punya seorang perempuan yang sangat aku sukai, anak pamanku. Di masyarakat Arab itu orang sangat suka menikah dengan anak pamannya. Sangat cantik dan aku sangat tergila-gila kepadanya, tapi dia tidak pernah suka kepadaku. La qaddarallah, lama kami tidak berjumpa dan dia datang kepadaku dan mau menyerahkan dirinya kepadaku dan meminta bayaran karena perempuan ini dalam kondisi yang sangat sulit. Aku berikanlah kepada dia 120 dinar emas. Aku berikan kepadanya. Ketika aku maaf, ya, ingin berzina dengan perempuan ini, perempuan ini kemudian bicara, hati-hati, sesungguhnya cincin itu tidak layak dimasuki kecuali pada saat sudah halal. Takutlah kamu kepada Allah. Tiba-tiba saja laki-laki ini takut, lalu menjauh, tanpa kemudian meminta uang yang 120 dinar. Ambillah uang 120 dinar emas ini. Dia pergi. Ya Rab, kalau itu adalah kesolehanku, maka bukalah pintu gua. Bergeserlah sedikit pintu gua, tapi mereka belum bisa keluar. Tiba giliran laki-laki yang ketiga. Apa amalnya? Kata dia, aku punya banyak pegawai. Semua pegawaiku aku berikan upahnya, kecuali satu orang belum aku bayar upahnya dan tiba-tiba dia berhenti bekerja. Maka setelah sekian lama tidak hadir, aku kemudian kembang biakkan upah dari orang yang dulu bekerja bersamaku, sehingga sudah menjadi begitu banyak domba, begitu banyak sapi, begitu banyak unta. Tiba-tiba laki-laki itu datang. Wahai Tuan, dulu aku adalah pegawaimu. Aku belum dapat upah dulu bekerja bersamamu. Berikanlah hakku sekarang. Kata laki-laki pemilik perusahaan ini, kata dia, coba kamu lihat itu. Itu ada kambing-kambing, ada unta, ada sapi, ada banyak binatang ternak. Semuanya adalah milikmu. Kata dia, apakah kamu bercanda? Upahku dulu hanya sangat kecil. Kata dia, tidak, aku tidak bercanda. Semuanya adalah upah dari pekerjaanmu yang aku kembang biakkan. Laki-laki ini ternyata tak pula punya basa-basi. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Dia bawa semua binatang ternak itu tanpa meninggalkan sisa satu ekor pun untuk orang yang telah mengembang biakannya. Kata dia, ya Tuhan, kalau apa yang aku lakukan adalah bagian dari amal saleh, maka bukakanlah pintu goa ini. Maka bergeserlah batu lebih besar sehingga ketiga-tiganya bisa keluar dari goa. Berkat apa itu? Berkat amal soleh. Jadi amal soleh kita itu bisa digunakan menjadi wasilah atau pemberi syafaat ketika saat-saat kita dalam keadaan sulit. Ingat amal soleh itu, maka amal soleh itu akan mencabut kesulitan demi kesulitan kita. Adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang sudah berdakwah selama 33 tahun. Tapi hasil dakwahnya hanya 2 orang saja yang beriman. Umat Nabi Yunusnya adalah penyembah berhala. 33 tahun sudah berdakwah, hanya 2 orang yang beriman. Maka Nabi Yunus putus asa. Dia marah. Dia ancam kaumnya, Allah akan mendatangkan siksaan kepada kalian setelah 3 hari. Dia pergi. Mungkin mencari lahan dakwah lain, karena sudah 30 tahun enggak nampak hasil yang positif kecuali hanya 2 orang.
Allah kemudian menghukumnya. Sampai kemudian Allah hukum dia dengan 3 hukuman. Apa hukumannya? Masuk perut ikan itu gelap. Yang kedua, gelapnya dasar lautan. Dan gelap yang ketiga, gelapnya malam. Tapi setelah setelah Nabi Yunus pergi, kaumnya ternyata beriman. Fa'arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kaum yang 100 ribuan ini semuanya beriman. Tapi Nabi Yunus putus asa, sudah Allah berikan hukuman. Ada rahasia dalam ayat ini. Apa kata Allah? Kalaulah Nabi Yunus itu dulu malas bertasbih. Kalau dia malas dulu bertasbih. Ada zikir Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus. Apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dulu ketika dia sehat, ketika dia lapang, ketika urusannya baik-baik saja, dia selalu dan sangat suka berzikir dengan zikir ini. Kata Allah, kalau dia dulu tidak mau berzikir, tidak ada amal soleh yang dulu dia kerjakan, Allah akan biarkan Nabi Nuh itu dalam perut ikan sampai hari kiamat. Apa maknanya? Amal-amal soleh kita mengurangi kesulitan kita, mengurangi beban kita. Harusnya dihukum dengan hukuman yang sangat berat, tapi karena amal solehnya diberikan keringanan. Amal solehnya menjadi wasilah, memberi syafaat sehingga tidak jadi dihukum sampai hari kiamat. Makanya kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, tafarraq, ta'arraf ala Allahi fir raha ya'rifka fisyiddah. Berakrab-akrablah kamu dengan Allah. Saat kapan? Saat kamu dalam keadaan lapang, saat kamu dalam keadaan sehat, saat kamu dalam keadaan cukup, saat kamu masih punya jabatan dan lain-lain. Apa buahnya? Kalau nanti kamu dalam keadaan sulit, sukar, beban itu berat sekali, Allah pun ingat kepadamu. Ahli tafsir menceritakan tentang ayat ini. Falaula annahu kana minal musabbihin, ketika Nabi Yunus yang biasa bertasbih ketika masih bersama kaumnya, beliau juga masih bertasbih ketika dalam perut ikan. Suaranya sampai ke langit, sehingga kemudian para malaikat menjadi heran. Kata malaikat, sautun ma'rufun fi baladin gharib. Ini suara yang sudah akrab di telinga kita, tetapi kok suaranya sekarang asing. Di mana tempatnya? Ternyata setelah mereka intip, ketika Nabi Yunus biasa berdakwah, bertasbih, berzikir di darat, sekarang dia berzikir, bertasbih dalam perut ikan di dalam laut. Para malaikat, kata ahli tafsir, datang berbondong-bondong menghadap Allah. Ya Rabb, abduka Yunus ibnu Matta. Itu Yunus dalam kondisi tersakiti dalam perut ikan. Dia bertasbih. Dulu dia rajin bertasbih ketika dalam keadaan lapang. Sekarang pun dia masih bertasbih. Bantulah dia, selamatkanlah dia. Sehingga Allah kemudian memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabi Yunus, sehingga ia sampai selamat di pantai. Kaum muslimin yang mulia, kesolehan kita itu berguna untuk kita saat kita sekarang di dunia. Bahkan bukan hanya untuk kita, berguna untuk anak dan keturunan kita. Kita yang rajin baca surat Al-Kahfi, itu ada satu hikmah di situ, satu pelajaran berharga di situ. Tentang apa? Jasa seorang ayah ketika dia masih hidup, dan itu berbuah kebaikan untuk anaknya yang sudah yatim. Ketika Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ini tentang Nabi Musa bersama Khidir. Naik sampan, sampannya dirusak, tenggelam sampannya.
Turun dari sampan ketemu sama anak kecil, ditampar mati anak kecil itu. Tapi ketika bertemu dengan rumah yang sudah mau roboh, rumah itu tidak dia robohkan, tapi dia kemudian renovasi sehingga rumah itu kemudian tegak berdiri sempurna. Apa rahasianya? Kata Allah, adapun tentang dinding yang mau roboh itu milik anak yatim yang tinggal di kota. Di bawah rumah itu ada harta warisan ayahnya. Allah inginkan anak ini tumbuh dewasa. Apa rahasianya? Kenapa hartanya masih dijaga, rumahnya masih dijaga, anaknya masih dilindungi? Wa kana abuhuma salihah. Dulu ayahnya ketika masih hidup, dia melakukan banyak sekali kesolehan. Warisan termahal kita untuk anak cucu kita bukan uang, bukan sertifikat, bukan lahan. Warisan terbaik kita untuk anak cucu kita adalah kesolehan kita. Dengannya Allah berkenan menjaga anak dan cucu kita dan menjaga harta warisnya yang akan diwarisi oleh anak-anak. Tapi kenapa kok jadi berat betul untuk beramal soleh? Kenapa? Yang pertama, karena lemahnya tekad. Kakek kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, amal soleh itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ada yang terjadi dengan kakek kita Adam alaihi salatu wassalam. Kata Allah, "Wala taqrabu hadhihi syajarah." Jangan dekati pohon itu. Tapi dia bukan sekadar mendekati, tapi malah memakannya. Apa yang masalah dengan Adam? Walaqad ahidna ila Adama. Kami sudah perintahkan kepada Adam. Hati-hati ya. Kata Allah, "Fanasiya walam najid lahu azma." Tiba-tiba lupa. Apa yang buat dia lupa? Tekadnya lemah. Kami tidak menemukan tekad yang kuat padanya. Amal soleh itu butuh tekad. Saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Meninggalkan keburukan itu punya tekad. Saya nggak mau begini, nggak mau begini, nggak mau begini. Yang kedua, yang membuat kita malas untuk beribadah dan lakukan kesolehan itu adalah dosa. Ibrahim ibn Adham didatangi oleh seseorang yang mengeluh kepadanya, kenapa kok berat sekali baginya untuk qiyamul lail? Ada orang, dan kebanyakan di zaman sekarang sangat berat untuk qiyamul lail. Kata laki-laki yang datang kepada Ibrahim bin Adham, ada apa denganku? Tolong berikan resepnya. Kenapa bagiku begitu berat untuk qiyamul lail? Kata beliau, tinggalkanlah dosa di siang hari. Pasti kamu akan dimuliakan oleh Allah dengan berdiri di hadapannya. Ingat, qiyamul lail itu adalah kemuliaan. Karena berdiri di hadapan Allah itu adalah kemuliaan. Kita tidak mudah berdiri di hadapan gubernur, enggak mudah berdiri di hadapan menteri, tidak mudah berdiri di hadapan pejabat. Berdiri di hadapan mereka itu kemuliaan. Kata beliau, kalau kamu siap, kalau kamu tinggalkan dosa di siang hari, Allah akan muliakan kamu sehingga kamu mudah berdiri di hadapannya. Ada yang bertanya kepada Hasan Basri, kenapa berat betul puasa di siang hari dan qiyam di malam hari? Puasa sunat maksudnya. Kata beliau, itu masalah dosa. Barang siapa yang sulit baginya bangun di malam hari dan puasa sunat di siang hari, pahamilah, dia adalah orang yang mahrum, diharamkan. Orang yang dibelenggu. Apa yang membelenggu dia? Khati'atuhu, kesalahannya. Kamari, Bapak Ibu yang mulia, ini Ramadan, saatnya kita memperbanyak amal soleh kita. Saatnya kita membersihkan jiwa kita. Tapi pastikan amal-amal soleh tidak mudah untuk ditunaikan kecuali kita bersihkan diri kita dengan bertaubat, beristighfar, dengan mohon ampun, sehingga lebih mudah kaki kita melangkah ke rumah Allah.
Lebih mudah dan tahan lama mata kita membaca kitab Allah. Lebih mudah kita memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, disalurkan kepada orang lain. Berkat apa? Karena membersihkan jiwa, membersihkan diri dengan bertaubat. Allahu a'lam. Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.